Hai semua, Assalamualaikum. Olahan singkong emang gak ada habisnya. Salah satunya kue cantik dan enak ini. Warna pelangi dan dijamin anti gagal, buatnya super gampang, cukup diaduk-aduk aja. Hari ini aku buat kue ongol-ongol singkong. Penasaran? Ayo kita buat sama-sama. Oke, pertama kita siapin singkong parut. Ini beratnya sesudah diparut seperti ini dan dibuang airnya sedikit. Aku pakai sekitar 1 kg. Kemudian kita pindah ke wadah yang lebih besar. Nah, setelah dipindah selanjutnya kita tambahkan gula pasir. Ini bisa sesuai selera aja ya teman-teman. Di sini aku pakainya sekitar 250 gram. Kemudian tambahkan juga bubuk agar plain. Ini aku pakai sekitar 2 bungkus. Beratnya 14 gram. Kalau udah lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan santan. Ini kekentalan sedang sebanyak 270 ml. Aku pakainya santan instan kemasan 65 ml ditambahkan dengan air. Lalu tambahkan juga vanila cair secukupnya. Lanjut kita aduk rata kembali. Setelah adonannya tercampur rata, kemudian kita bagi 3 karena di sini aku mau buat 3 lapis 3 warna. Jadi nanti opsional aja, kalau misal mau 1 warna aja boleh atau nggak mau dikasih pewarna juga nggak apa-apa. Nah, ini beratnya sama rata ya teman-teman. Kemudian satu wadah aku tambahkan pasta pandan. Kemudian pewarna makanan, ini aku pakai yang merah tua dan kuning muda. Secukupnya aja, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Jadi untuk pewarna opsional, untuk yang hijau aku pakai pasta pandan agar lebih enak aja. Setelah semuanya diaduk rata, hasilnya seperti ini. Jadi ada warna kuning, merah dan juga hijau, dan ini siap untuk kita kukus per lapisannya. Lanjut kita siapin loyang. Di sini aku pakai ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7. Kemudian oles rata dengan minyak goreng dan alas daun pisang seperti ini. Kalau misal nggak ada mau pakai plastik juga boleh. Kita ambil satu adonan. Ini yang pertama, warna hijau dulu, kemudian diratakan. Pastikan permukaannya rapi agar nanti hasilnya bagus ya teman-teman. Nah, dihentakkan seperti ini. Lalu kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan pancinya. Pastikan uap panasnya udah keluar. Untuk lapisan pertama ini kita kukus selama kurang lebih 10-15 menit. Dan setelah kurang lebih 15 menit udah matang, lalu kita tuang warna atau lapisan yang kedua. Nah, ini warna kuning ya teman-teman. Diratakan juga sama hingga permukaannya mulus agar nanti hasilnya bagus. Dan untuk lapisan kedua ini juga sama ya, kita kukus selama 10-15 menit. Jadi untuk mengukus lapisan singkong ini emang rada lama teman-teman, karena kalau singkong ini rawan mentah di bagian tengah. Jadi kita kukus per lapis seperti ini. Dan untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit hingga benar-benar matang sempurna. Jadi kalau misal nanti teman-teman buatnya satu warna, tetap dibikin per lapis aja seperti ini agar matangnya benar-benar sampai ke dalam. Tidak ada lapisan yang masih mentah. Nah, sambil menunggu kita buat untuk balurannya ya. Di sini sudah ada kelapa parut setengah tua, aku pakainya setengah buah. Tambahkan daun pandan secukupnya aja, sekitar 1 lembar. Lalu tambahkan juga garam secukupnya, sekitar 1/4 sendok teh. Lalu kita aduk hingga rata. Nah, seperti ini udah selesai, kita sisihkan sebentar. Dan kita kembali lagi ke kuenya. Ini udah matang, udah bagus hasilnya. Diangkat dan tunggu dingin. Lalu kita kukus untuk bahan balurannya. Ini sekitar 10-15 menit. Nah, untuk kue lapisnya ini udah benar-benar dingin ya teman-teman. Dan untuk kelapa parutnya tadi juga udah diangkat dan biarkan juga hingga dingin. Untuk cara melepaskannya lumayan mudah, bantu aja sisir pinggirannya. Beri alas dan dibalik, bantu sedikit ditekan. Lalu kita lepaskan loyangnya. Hasilnya seperti ini. Tuh, anti lengket-lengket, cakep banget. Lanjut kita lepaskan alas daun pisangnya. Wow, mulus, nggak lengket sama sekali. Oke, langsung aja yuk kita potong-potong. Untuk ukurannya bebas sesuai selera aja. Untuk satu loyang di sini bisa dipotong menjadi 3 bagian besar.
Dan satu potongan besar ini bisa dibagi menjadi 8 atau secukupnya, disesuaikan aja dengan besar potongan yang ingin kita buat. Dan untuk memotongnya, di sini aku menggunakan pisau dilapis dengan plastik. Seperti ini hasilnya teman-teman. Tuh, warna pelangi cakep banget, mateng sempurna sampai ke dalam, gak ada bagian yang masih mentah. Pokoknya resep ini mantul, teman-teman harus coba di rumah. Oke, lanjut lagi yuk, kita potong-potong hingga selesai. Nah, untuk detailnya seperti ini teman-teman, cakep banget. Langsung aja kita balurin ke atas kelapa parut yang udah kita kukus tadi. Jadi tujuan kelapanya ini dikukus agar lebih awet teman-teman. Nah, kita balurin secukupnya aja. Udah jadi deh ongol-ongolnya tuh. Warnanya bagus banget. Kita lanjut ya, balurin untuk yang lain. Begitu seterusnya hingga selesai. Ini opsional aja teman-teman, kalau misal untuk ide jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP tipe lembaran. Di sini aku pakai ukuran 7 x 18 cm. Udah tinggal kita kemas seperti ini, cakep banget. Atau kalau mau pakai mika persegi itu juga boleh. Untuk tampilan sesuaikan aja. Tuh, hasilnya seperti ini. Bagus ya. Nah, ini dia kue ongol-ongol singkongnya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Dengan baluran kelapa parut. Ini untuk kelapa parutnya aku parut memanjang agar lebih cakep bagus tampilannya. Dan ini rasanya enak, pakai banget. Lembut, manisnya pas, gurih, pokoknya mantap. Bisa ditambahkan untuk kreasi ide jualan. Oke teman-teman, selamat mencoba. Semoga berhasil, semoga suka sama kue ongol-ongol singkongnya. Dan semoga nggak gagal ketika cobain. Dan bisa menambah kreasi ide jualan walau dari rumah aja. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Tuh, hasilnya cantik banget teman-teman. Nggak lengket-lengket juga. Cakep banget, cocok untuk jualan. Selamat mencoba.